Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my YouTube channel. Kali ini kita akan membahas perkembangan biologis dan juga perkembangan kognitif. Perkembangan biologis. Apa sih perkembangan biologis itu? Jadi, perkembangan biologis adalah suatu bidang studi yang mempelajari kontrol genetik pertumbuhan sel, diferensiasi sel, dan morfogenesis. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita review mengenai potret remaja. Jadi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Ada sifat dasar gen, metode yang dipakai para ahli genetika, dan temperamen. Sifat dasar gen. Ada genotip, ialah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada. Fenotip ialah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Dan rentang reaksi ialah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan atau pengayaan lingkungan. Metode yang dipakai para ahli genetika. Genetika perilaku adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Para ahli genetika perilaku berasumsi bahwa perilaku ditentukan oleh interaksi antara faktor herediter dan lingkungan. Untuk mempelajari hal tersebut, maka dalam penelitiannya memakai anak kembar atau anak adopsi. Temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Thomas Sanchez mengemukakan ada 3 kelompok temperamen. Yang pertama, anak bertemperamen mudah. Biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Yang kedua, anak bertemperamen sulit, cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Yang ketiga, anak bertemperamen lambat, menghangat, menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, menyesuaikan diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Para ahli genetika perilaku percaya bahwa faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dengan 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Interaksi genotip evokatif dengan lingkungan terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Dan interaksi genotip aktif dengan lingkungan terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Pengaruh lingkungan yang terbagi atau tak terbagi. Ahli genetika perilaku Robert Plomin percaya bahwa cara pengasuhan yang sama atau lingkungan yang sama memberikan pengaruh yang kecil terhadap variasi perbedaan kepribadian atau minat remaja. Dengan kata lain, meskipun 2 remaja tinggal serumah dengan orang tua yang sama, kepribadian mereka kerap kali berbeda. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak ataupun adiknya. Jadi, baik gen maupun lingkungan diperlukan bagi remaja meski hanya untuk sekedar ada di dunia. Faktor bawaan dan lingkungan bekerja sama untuk menghasilkan kecerdasan, temperamen, tinggi badan, berat badan, dan lain-lain. Tanpa gen tidak akan ada remaja, tanpa lingkungan tidak akan ada remaja. Ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja: tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduksi, dan perubahan hormonal. 4. Kurva tumbuh kembang, pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, dan juga kelenjar limfoid. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan. Faktor mencari sasaran atau penstabilan diri. Dalam keadaan terhambat penyakit atau nutrisi yang buruk, pertumbuhan individu seringkali dapat kembali mencapai kondisi seharusnya setelah kondisi negatif tersebut diatasi. Kecepatan kematangan yang berbeda. Kepala selalu lebih cepat berkembang daripada badan, dan badan selalu lebih cepat matang daripada anggota badan. Pengaturan berdasarkan umpan balik. Melibatkan penyesuaian diri struktur biologis terhadap umpan balik.
Misalnya, sekresi kelenjar pituitari mempengaruhi berbagai kelenjar lain seperti kelenjar tiroid dan kelenjar seksual. Pubertas. Apakah pubertas itu? Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terutama terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, massa tubuh, dan mutu makanan. Perubahan hormonal. Hormon yang paling penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Perubahan fisik yang paling tampak selama pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat serta kematangan seksual. Jadi, perubahan biologis di awal masa remaja tampak dramatik sehingga proses kognitif dan sosial emosional terabaikan. Pubertas membawa perubahan meluas pada tubuh kita dan mengubah cara pikir kita mengenai diri kita sendiri serta bagaimana cara orang lain berinteraksi dengan kita. Perkembangan kognitif. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Piaget berpendapat bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif mereka. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Piaget menskemakan perkembangan kognitif manusia sebagai berikut. Yang pertama, tahap sensori motorik, yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun adalah tahap pertama dalam teori Piaget. Yang kedua, tahap praoperasional. Dalam tahap ini, anak mulai mengembangkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Yang ketiga adalah tahap operasional konkret, yang berlangsung pada usia 7-11 tahun, di mana aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata yang konkret yang dapat diukur. Tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis, di mana telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah, dan juga memiliki kemampuan berpikir alternatif. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapannya. Tahap tersebut antara lain tahap enaktif. Pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik, jadi memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Dan tahap ikonik. Pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Dan tahap simbolik, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika dan simbol sistem, dan mampu menyusun gagasannya secara padat. Brunner menyatakan, anak-anak akan belajar dengan baik jika pembelajaran yang dilakukan bermakna dan relevan dengan hidup anak. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.